Oke, halo, kita sekarang bahas soal matematika ya. eh Kemarin dia ngasih aku soshum. Ini matematika IPA ya. Kemarin dia ngasih aku soshum. Nanti aku follow up lagi di DM-nya. Tapi tuh terlalu gelap ya. Jadi agak susah untuk menghilangkan yang tidak perlu ada di soal ini gitu. Jadi nanti aku tanyain lagi aja lah. Oke, ini jangan lupa ini TO1 ya, 2025 ya. Ini matematika. Langsung aja ya, ingat fokus sama caranya. Kalau angka gue salah ya mohon maaf ya. Tapi caranya ya, caranya saja. Oke, 41 ini peluang ya berarti ya, maksudnya peluang. Seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan, tetapi soal bernomor prima harus dikerjakan. Ya coba aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor prima itu kan 2, 3, 5, 7. Udah, berarti kita udah mengerjakan 4 nomor ya. Ya kan? 4 nomor kita udah ngerjakan, berarti kita kurang. Kan harus 8 nomor ya. Udah dikerjakan 4 bilangan prima-prima ini. Satu itu bukan prima ya. Berarti kita kalau harus 8 kita kurang 4. Sementara yang belum dikerjakan itu ada, belum dikerjakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kombinasi dari 6 soal ya. Kenapa kombinasi? Karena nomor-nomor ini tidak ada perbedaan kedudukan, sama aja. Mau ngerjain nomor 10 sama nomor 1 sama aja, nggak ada bedanya. Dari 6 kemungkinan nomor yang belum dikerjakan, kita harus ngerjakan 4 gitu. Ya udah, C6 4. Kombinasi itu kan rumusnya adalah sini C. Aduh, aku nulisnya bisa gimana ya? CRN ya. Ya kan? Bener nggak ini? Gue sampai lupa. Ya kan? Ini kan berarti yang atas faktorial dibagi atas min bawah faktorial sama bawah faktorial. Aduh, gue lupa lagi kombinasi. Ya kan, berarti 6 faktorial dibagi sama 6 min 4 faktorial 4 faktorial. Berarti 6 faktorial itu kan 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 nya kita tulis sebagai 4 faktorial aja. 6 min 4 kan 2 faktorial, terus ini 4 faktorial. Coret aja ya, set. Tinggal 30 bagi 2 berarti 15. Harusnya sih B ya. Gitu. Nah, ini udah benar ya, sampai situ udah benar. Nah, ini gue jujur agak lupa ya, tapi kalau nggak salah begini. Kalau permutasi saya mending gue searching, lupa gue rumus kombinasi ya. Maklumnya sudah ngantuk. Kombinasi bener ya, permutasi yang nggak dibagi ya. Kombinasi dibagi, permutasi nggak dibagi. Permutasi itu berarti gini, kalau permutasi sama ya, Rn ya, tapi bawahnya itu ya hanya R min N faktorial. Jadi yang N ini nggak ada, udah. Permutasi itu digunakan kalau ada perbedaan kedudukan. Ya, perbedaan kedudukan. Contohnya apa? Yuk kita bahas-bahas sedikit ya. Misalnya pemilihan pengurus kelas yang dispesifikin. Misal ketua, sekre, sama apa satunya, bendahara ya, bendahara itu kan perbedaan kedudukan ya, ini jelas lebih prioritas daripada dua ini gitu loh, berarti pakainya permutasi ya. Terus kalau tim CCA, ada tim CCA ya, tim CCA ketua, anggota, sama sekre, cuma ada 3 orang ya. Ya itu juga pakai permutasi karena beda ketua sama anggota sama sekre kewenangannya gitu. Tapi kalau tim CCA cuma anggota doang, tim CCA tapi 3 orang dan cuma anggota doang, ya berarti pakainya kombinasi karena semuanya anggota, tidak ada perbedaan kedudukan dan kewenangan gitu. Ya, misal bola yang bola doang, ya, bola doang warna kuning semua, atau ada 2 kuning 2 merah ya, itu tetap sama aja, dia kombinasi karena nggak ada bedanya gitu loh. Tapi kalau bola dinomerin, nah bola dinomerin 1, 2, 3, 4, nah itu baru permutasi karena bola nomor 1 sama bola nomor 2 beda. Kalau bola warna kuning, kuning yang ini sama kuning yang itu sama aja, jadi makanya tidak ada perbedaan kedudukan, makanya pakainya kombinasi gitu ya. Itu beberapa contoh ya, penting itu untuk membedain itu ya. 42, nanti dulu lah, ini dulu aja. 43 malas aku yang gitu-gitu.
Alah ini kan cuma tinggal eksponen toh ya, eksponen tuh yang sosum aja harusnya bisa. Kalau sosum kamu nggak bisa, itu kebangetan ya. Itu bab paling easy sedunia dan ini soalnya paling easy. Kalau pangkat negatif itu tinggal dibalik ya. Jadi yang awalnya seperempat pangkatnya negatif jadi 4 ya. Terus ini pangkatnya tetap aja setengah. Ditambah 125 itu kan sebenarnya 5 pangkat 3 ya kan. Terus pangkat lagi 2/3. Nah kalau ada pangkat di pangkat seperti ini itu dikali ya. Jadi 2/3 dikali 3 kan bisa dicoret toh tiganya set set ya kan. Jadi tinggal 5 pangkat 2. Ini juga, ini kan sebenarnya 2 pangkat 2, 4 itu ya. Terus pangkat setengah, pangkat dikali 2 kali setengah kan habis tinggal 2. Itu terus dikali sama ini ya. Ini disamain penyebut dulu. Seret dibikin penyebutnya 10. 2 biar jadi 10 kan dikali 5. Berarti atas dikali 5 ya. Habis itu ditambah sama 1/5 itu kan berarti 2/10. Dikurangi sama 1/10. Pangkat min 1. Ini berarti 2 ditambah 25 kan 27. Dikali sama ini berapa ini? 7, 6/10 berarti 10/6. Nah, kok aneh. Nah, ya udah tinggal dikerjain aja. 27 dikali 10/6 kan 5/3. Coret set 9. 9 kali 5 adalah 45. Jawabannya A gitu ya. Gampang sekali ini eksponan. Eksponan ini kayak nggak penting. Dan ini masuk lagi ke peluang ya. Peluang 2 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka. Oke, 3 angka berlainan ya maunya ya. Tidak ada yang sama. Banyak bilangan antara 400 dan 800 yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut. Nah, ya udah kita cari aja yang 400-an ya, 500-an sama 600-an dan 700-an. Udah gitu aja, ya kan? 400-an, kalau 400-an itu kan angka depannya pasti 4. Berarti kemungkinan angka yang ada di paling depan hanya ada 1. Ya 4, ya 4 doang gitu. Ini ada berapa angka tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka ya. 7 angka. Nah terus ya, ini nggak ada ganjil genap ya. Oke, ya udah berarti kan dari 7 angka sudah kepake 1 kemungkinan ya. Ya berarti tinggal berapa angka? Tinggal 6. Nah kalau sekarang udah dipakai 2 angka, berarti tinggal 5. Ya setiap slot dikurangi 1 karena dia angkanya harus berlainan. Udah berarti kan dikali semua. 1 kali 6 kali 5 kan 30. Kalau yang 500-an ya, 500-an tuh angka depannya cuma bisa 5, angka 5 doang, berarti cuma ada 1 kemungkinan. Dari 7 angka udah kepake 1 slot tinggal 6, kepake 2 slot tinggal 5, 30 lagi. Ini juga sama, po. Aku tuh nggak tahu tadi angka 4 ada ya, angka 5 ada, angka 6 juga ada. 700-an berarti nggak ada ya, karena kan nggak ada angka 7 di situ. 600-an sama, angka depannya cuma 6 ya, berarti cuma bisa 1 ya toh. Terus dari 7 angka udah kepake 1 angka, berarti tinggal 6, kepake 2 angka tinggal 5. Wes, berarti kan 30. Ditambah semua jadinya adalah 90. Gitu. Udah. Jawabannya cacing gitu. Udah ya gitu doang ya. 400-an, 500-an, 600-an. Oke. Lagi nomor 45 ini peluang lagi. Ini peluang semua ya apa toh? Gak suka gue peluang itu. Kata sandi 4 simbol, angka huruf vokal. Oke. Angka pertama harus genap. Oke. Genap. Genap tuh berarti apa angka pertama? Bentar. Nah, angka pertama harus genap, berarti kan 0, 2, 4, 6, 8 ya kan. Angka kedua berasal dari angka 0, 1, 2, 5, 6, 8. Huruf pertama bukan A, berarti bisa I, U, E, O. Huruf kedua harus O, tapi ini harus apa? Oh ini menurut kalian boleh sama nggak ini kalau sandi? Berbeda, wadah katanya berbeda. Berbeda, berarti kalau ini harus O, ini nggak mungkin O ya. Oke, kalau kayak gitu gini, kita lihat dulu. Ya kalau ada banyak kemungkinan seperti ini, kita lihat ya. Dan ini kan harus berbeda nih, yang bikin dia agak pusing. Di sini
untuk yang huruf vokal ini tidak ada masalah karena hurufnya beda semua kemungkinannya. I, W, dan O. Beda semua. Di antara kotak yang ini sama kotak yang ini tidak ada kemungkinan yang sama. Tapi kalau untuk angka ini ya, dia ada kemungkinan yang sama ya. Dia ini bisa 0, ini bisa 0, ini bisa 2, ini bisa 2, ya kan? Ya kan? Terus udah ada lagi nggak ya sama? Ini bisa 6, ini bisa 6, ya kan? Nah, kalau kayak gitu, ya kan, kita harus pisah. Ya kan, yang sama ada 2. Oh, bisa 8 juga. Oh, piye tuh ya? Ya wes, ya kan. Oke, kalau kayak gitu, gini. Yang beda sendiri ini kan angka 4 ya. Berarti kita pisah jadi 2. Kalau angka pertamanya itu adalah 4. Ya. Kalau angka pertamanya 4, ya, berarti kan ini cuma satu kemungkinan angka depannya yaitu 4, ya kan? Nah, terus untuk IW ini kan ada 3 kemungkinan antara I, U, dan E. Terus untuk slot kedua ini ya. Nah, ini kan yang kepake di slot pertama kan angka 4 ya. Berarti di slot kedua untuk angka ini ya, 0 boleh nggak boleh, 1 boleh, 2 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Berarti ada 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan. Terus untuk slot terakhir hanya bisa O, berarti 1 doang kemungkinan. Nah, sekarang gimana kalau angka pertamanya itu adalah selain 4? Nah, selain 4 itu bisa angka berapa saja? Bisa angka 0, angka 2, angka 6, sama angka 8. Berarti ada 4 kemungkinan, ya, yaitu 0, 2, 6, sama 8, ya kan? Terus yang huruf vokal pertama juga sama, bisa I, W, 3 ya. Nah, sekarang angka kedua ini ya. Angka kedua ini kan aslinya ada 6. Tapi kan salah satunya antara 0 atau 2 atau 6 atau 8 kan sudah dipakai di sini, salah satunya ya kan. Udah dipakai di sini ya kan, antara 0, 2, 6 atau 8. Jadi dari 6 pilihan angkamu itu sudah kepakai 1 di depan. Berarti sisanya adalah 5. Entah angka berapa yang dipakai di depan. Nah, terus huruf belakangnya kan harus O, berarti tinggal 1. Udah tinggal dikali semua ya. Berarti ini namanya filling slot ya. Filling slot. Kurang lebih setara sama permutasi, tapi agak beda dikit sih. Mempermudah permutasi aja. 1 tel 3, 3, 18. Iki piro ini? 20 kali 3, 60 ditambah adalah 78. Harusnya sih gitu ya kayaknya ya. 78. Gitu. Amin. Peluang tuh agak susah karena kayak aduh aku kelewatan syarat nggak ya? Kadang-kadang ada syarat yang kelewatan atau ada yang kedouble atau gimana. Nah, 46 ini gampang sekali, nggak bisa tuh kebangetan ya. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu jabaran pastinya adalah A plus B dikali A min B. Tidak boleh sampai nggak tahu ya. Ada banyak sekali. Aku daftar di sini ya. A kuadrat plus B kuadrat, itu jabarannya adalah A plus B dikuadratkan dikurangi 2AB. Atau kalau kamu mau A min B dikuadratkan plus 2AB juga boleh ya. Kalau ada A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu bisa 2 juga. Bisa A, aduh lupa gue. Bisa A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB kali A plus B. Satu lagi itu adalah A plus B pangkat 3 dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Salah, ini nggak pangkat 3 berarti. Short. Nah, saya ini harus dibuktikan dulu. Gue agak lupa soalnya ini kan A pangkat 3 min A kuadrat B plus AB kuadrat min A kuadrat B plus ya. Plus A kuadrat B min AB kuadrat. Oh, coret ya, habis ya. Benar ya ini berarti ya. Ini ya ada 2 itu. Terus satu lagi. Tadi kalau A kuadrat min B kuadrat itu A plus B kali A min B. Ada lagi A pangkat 3 min B pangkat 3 itu juga ada. Oh, ini salah berarti. Ini itu harusnya benar ya? Oh, benar deng. Benar, Mac. Yang ini yang salah ini. Ini A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ya. Terus apa lagi? Udah.
Kalau pangkat 4 tuh juga bisa A pangkat 4 plus B pangkat 4. Mirip sama ini tapi dibikin jadi ini kan pangkat 2 jadi pangkat 1 dibagi 2 atau pangkatnya. Berarti ini persis tapi ini jadinya A kuadrat plus B kuadrat kuadrat min 2A kuadrat B kuadrat. Gitu. Nah, ini balik lagi ke sini aja. Ini kan berarti kalau dijabarin pakai rumus yang ini ya. Berarti kan jadinya X plus Y dikali X min Y sama dengan 12. X plus Y nya kan 6. 6 dikali X min Y sama dengan 12. Serot. 2 toh. X min Y nya 2 ya. Nah, terus kamu kan tahu X plus Y tadi kan adalah 6. Ditambah aja. 2X sama dengan 8 berarti X nya 4 berarti Y nya adalah 2. Udah tinggal dimasukin. Berarti ini 4 kali 2 ya, 8. Y-nya kan 2, berarti ini 6. 14 gitu. Gitu. Jadi ini rumus-rumus penting ini harus tahu seumur hidup sampai nanti mati ya. 47. Makanan gue udah datang belum ya? 47. Dari 10 orang terdiri atas 10 pria dan 4 wanita. 6 pria, 4 wanita akan dibentuk kelompok kerja beranggotakan 4 orang. Jika dalam kelompok kerja ini terdapat paling banyak 2 wanita. Oke, berarti maksimal 2W gitu kan. Maka banyak cara. Oke. Berarti kan bisa pria semua, ya kan? Bisa prianya 3, bisa prianya 2. Nah, ya wes. Ya kan? Pakai ini aja. Kotak aja. Atau gini aja deh, kombinasi aja lah. Kombinasi aja lah. Kalau ini kombinasi dari apa ini? P itu apa P? PP. P itu pria ya, berarti dari 6 pria dipilih 4. Kalau ini dari 6 pria dipilih 3 dan dari 4 wanita dipilih 1. Ini dari 6 pria dipilih 2, dari 4 wanita dipilih 2. Ya udah. Ini C64, berarti kan tadi 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial, 4 faktorial. C63 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial 3 faktorial. Kalau bawahnya 1 itu pasti hasilnya atasnya ya. Kalau bawahnya 1 itu pasti hasilnya atas ini. C62 berarti nah terus gini, kalau selisihnya ini sama ya. Selisihnya sama dan atasnya sama, itu nanti hasilnya sama. Pasti. Kalau nggak percaya nanti coba ya kita lihat. Ini banyak-banyak pretelan ilmu kecil-kecil yang kayak penting gitu loh. C42 berarti 4 faktorial, 4 min 2 faktorial, 2 faktorial. Udah, ini kan tinggal ditulis sebagai 6 faktorial itu kan 6, 5, 4 faktorial. Coret 4 faktorialnya. Ya kan tinggal 30 dibagi, ini kan 2 faktorial kan 2. Berarti kan 15 ya. 15 ditambah, ini kan 6 faktorial bisa ditulis sebagai 6, 5, 4, 3 faktorial, coret 3-nya, ya kan. Terus ini jadi 3 faktorial, berarti 3, 2, 1. 3 sama 2 kan coret sama 6, berarti tinggal 5, 4 sama 4. Berapa itu? 20 kali 4, 80 ya. Ditambah sama, nah ini kan 6, 5, 4 faktorial. Ini kan 4 faktorial coret. Ya, terus ini 2 dibagi 2 kan 30 bagi 2 15. Tapi ini masih dikali sama 4, 3, 2, 1. 21-nya coret sama ini ya. Terus ini kan 2 faktorial. Jadi 21 sama ini 2. Berarti 6. Kali 6 ya. Dah, berarti 15 tambah 80 tambah berapa ini? 90. Berarti berapa? Banyak. 105 ditambah 80. Berarti 185. Harusnya sih benar ya. Caranya sih begini. Caranya gitu. Terus ya peluang tuh bukan forteku ya. Jadi mohon maaf. 48. Di dalam suatu kotak terdapat 5 bola putih. 3. Kok peluang semua ya? Gue itu nggak suka peluang ya. Nggak bisa. Soalnya susah mastiinnya, kalau salah tuh mumpet gue. Akan diambil 3 buah bola secara acak. Peluang terambilnya 2 bola warna merah. Berarti maunya merah, terus bukan merah. Nah, kita ngelompokinnya gitu aja. Merahnya kan ada 3. Yang bukan merah ada 7. Berarti kombinasi dari 3 merah terambil 2. Ya kan? Terus
Sekarang gini, hati-hati ya. Kita nggak selamanya bola itu bisa pakai kombinasi, karena kan ini bisa pakai kombinasi karena diambil sekaligus. Ya, tapi kalau misal diambilnya satu-satu, kalau diambilnya satu-satu, kamu nggak boleh pakai kombinasi. Pakainya yang ini loh, yang misalnya 7/6, 7/16, terus 6/15, yang dikali-kali pecahan terus dikurangi satu terus. Nah itu belum ada soalnya di sini, jadi besok aja pas udah sampai soalnya. Ya kalau diambil satu persatu nggak boleh pakai kombinasi, gitu. Kalau ada 2 kotak juga nggak boleh pakai kombinasi, gitu. Oke, ini pakai kombinasi karena dia sekaligus ya. Kalau sekaligus boleh. Dari 3 merah ya, 3 merah diambil 2 karena MM ya, ini MX. Terus dari 7 bola yang bukan merah diambil 1. Berarti C32 kan 3. Nah, terus gini. Selain tadi itu ya, kalau bawahnya 1 itu hasilnya yang atas. Ini juga kalau selisihnya itu 1, berarti hasilnya yang atas. 3 dikali 7. Ya, berarti ada 21 kemungkinan. Tapi yang diminta kan adalah apa? Peluang ya. Peluang ya udah, berarti dibagi semesta. Peluang itu adalah ya NA kemungkinan dibagi semesta S. Nah, ini kemungkinannya 21. Semestanya itu adalah dari berapa bola ini ditambah semua? 10 bola. Dari 10 bola diambil 3. Diambil 3. C10 3. Ya. Ya udah, berarti peluangnya adalah tadi kemungkinan dibagi semesta. Berarti 21 dibagi dari 10 bola diambil 3. Berarti 10, 9, 8, 7 faktorial. Kan 10 faktorial. Dibagi sama 7 faktorial, 3 faktorial. Ya kan, ini kan 10 faktorial per 10 min 3 kan 7. Ya kan, terus ini 3 faktorial. Nah, 10 faktorial tak ubah jadi 10, 9, 8, 7 faktorial. Terus dicoret sama ini. Nah, 3 faktorial sendiri kan 3, 2, 1 ya. 3-nya coret sama ini jadi 3. 2-nya coret sama ini jadi 4. Ya kan? Dah, berarti jadinya 21 per 12, 10, 120. Bagi 3, 7 per 40. Bisa ya? Caranya sih begitu caranya. Angkanya nek salah mohon maaf, gue udah nggak mau koreksi lagi, capek gue mau makan. Nah, 49. 49 ya. 49 gue apa tadi? 49. Nah, ini kayak gini-gini tuh kalau udah ada di bawah gini kali sekawan aja. Nanti kalian mesti lihat polanya ya. Lihat polanya, coba kali sekawan ya. Kalau A plus B itu kan sekawannya A min B ya, gitu. Ya udah, berarti kan ini sekawannya adalah akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Kan nggak boleh ngubah angka, jadi harus dikali 1 ya, makanya akar 2 per akar 3, akar 2 min akar 3 atas bawah. Yang ini juga, ini sekawannya adalah akar 3 min akar 4 per akar 3 min akar 4. Nah, kita kali aja. Ini kali 1 kan ya tetap toh akar 2 min akar 3. Yang bawah, nah A min B kali A plus B itu kan adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat 2 min 3. Ya kan? Terus ini tandanya apa? Tambah ya. Ditambah sama yang ini sekarang, yang ini nih. Yang itu. Atasnya kan tetap ya, akar 3 min akar 4. Yang bawah, A plus B kali A min B, A kuadrat min B kuadrat, 3 min 4. Nah, diterusin aja, gitu-gitu terus ya, nanti ketemu ya, bla 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 bla. Yang ini kan berarti nanti akar 4 min akar 5 per akar 4 min akar 5. Berarti yang atasnya kan akar 4 min akar 5 per A plus B kali A min B, A kuadrat min B kuadrat, akar 4 min, 4 min 5. Nah, dan segini dulu, kita lihat polanya dulu. Ya, ini kan berarti min 1 toh. Min 1 dibagi, ini kan min 1. Dibagi min 1 kan sama aja kayak dibalik toh. Akar 2 min akar 3 dibagi min 1 sama kayak dikali min 1 berarti ya. Sama aja kayak akar 3 min akar 2. Ini kan juga min 1, berarti sama aja kayak dibalik. Ya, berarti ditambah akar 4 min akar 3. Ini juga min 1, berarti nanti sama kayak aja dibalik ini. Min plus akar 4 min
plus akar 5 min akar 4. Nah, kalau kalian lihat nih, ini kan akar 3-nya kecoret, akar 4-nya kecoret. Nah, kalau kamu terusin nanti akar 5-nya kecoret sampai terakhir ini. Ya, sampai terakhir ini nanti kan dia adalah, ini kan kalau disekawanin kan akar 35 min akar 36. Akar 35 min akar 36. Ininya jadi min 1 toh, terus yang atasnya jadinya adalah akar 35 min akar 36 per min 1. Berarti kan dibalik ya. Dibalik jadi akar 36 min akar 35. Nanti min akar 35-nya kecoret sama depannya. Ini yang tersisa. Ini sama itu. Ya. Berarti akar 36 min akar 2. Ya berarti 6 min akar 2. Bisa nggak itu? Bisa nggak? Jadi lihat polanya gitu loh. Ya, lihat polanya. Dah, nomor 50. Nomor 50, suatu sekolah akan memilih kepengurusan OSIS yang dipilih dari perwakilan 3 anak kelas 10, 6 anak kelas 11, dan 5 anak kelas 12. Akan ditentukan pimpinan atas. Nah, ini ketua, wakil ketua itu kan perbedaan kedudukan. Berarti pakainya permutasi. Jika kelas, berarti berapa slot nih? 3 slot ya. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi daripada kelas wakil ketua dan sekretaris, oke. Ketua itu harus lebih tinggi. Berarti kita pisah. Kalau ketuanya kelas 12 sama ketuanya kelas 11. Ketuanya kelas 12 ya, berarti dari permutasi. Saya bentar. Ketuanya kelas 12 itu kan berarti ada 5 ya. 5 ketua untuk kemungkinan ketua. Terus dikali permutasi. Ini untuk ketua ya. Ini untuk sekre sama wakil. Nah, berarti kan ada 2 slot yang belum diisi. Kalau ketuanya kelas 12 itu 5 siswa sudah diisi toh. Sekarang kita memikirkan sekre sama wakil. Sekre ada 6, maksudku sekre sama wakil. Kelas 11, kan ketuanya kelas 12, berarti kan sekre sama wakil harus kelas 10 atau kelas 11. Berarti dari berapa siswa itu? 3 tambah 6 itu kan 9 siswa. Kita pilih 2 orang untuk mengisi slot sekre sama wakil. Ya, gitu. Sekarang kalau ketuanya kelas 11. Ketuanya kelas 11 berarti ada 6 kemungkinan untuk ketua. Nah, untuk sekre sama wakilnya ada 2 slot lagi ya. Itu permutasi. Nah, kalau ketuanya kelas 11 berarti wakil dan sekrenya hanya bisa kelas 10 ya. Berarti dari 3 siswa kelas 10 diambil 2 posisi untuk sekre dan wakil. Udah tinggal dikerjain aja. 5 dikali, kalau P59 kan 9 faktorial per 9 min 2 faktorial. Ini 6 dikali 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. Tadi ya kalau solusinya. Nggak jadi udah. Ini beda, ini permutasi. Kalau permutasi triknya beda, nggak bisa yang tadi selisih-selisih itu. Yaudah, ini 5, ini kan 7 faktorial ya. Berarti 9, 8, 7 faktorial. Ini 7 faktorial, coret. Ditambah sama 6 kali 3 faktorial. 3, 2, 1 berarti ya. Ini kan 1 toh. 1 faktorial kan 1. Udah, berarti berapa ini? 72 kali 5, 360. Ditambah sama 6 kali 6, 36. Berarti 396. Ada nggak? Please ada. Ada bro. Ada bro. Benar nggak ini udah? Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekre. Benar toh? Berarti ketuanya hanya bisa kelas 12 sama 11. Ya kan? Ya, semoga benar ya. Caranya tapi gini caranya. Angkanya mbuh ya. Angkanya mbuh. Udah gitu, terus nomor tadi yang gue skip karena gue males ini. Aduh, apa iki? Oh, ini dicoba aja ini 1 sampai 4 ya kan. Ini hasilnya harus kurang dari 5. Ya wes dicoba wae wes. Kalau yang ini tuh berarti kan 6 tambah 2. Operasi penjumlahan. Oke, 6 tambah 2 kurang 4 bagi 3. Benar gitu. Ya kan? Ya udah, ini kan berarti kalau dikerjain ya
Kalau dikerjain kan berarti berapa ini? 8. 8 dikurangi 4/3. 4/3 kan 1,33. Itu kan jelas lebih besar dari 5. Jadi salah nomor 1 ya. Kalau tambah bagi tambah, berarti 6 tambah 2 bagi 4 tambah 4. Tambah 3. Berarti 9 ditambah setengah. 9 setengah, nggak mungkin. Ya, yang nomor 3. 6 kurang 2 tambah 4 bagi 3. 4 ya. 4. Oh, nggak ada jawabannya nek kuwi. 4 ditambah. Oh iya. Ditambah ini kan 4 bagi 3. 4 bagi 3 itu kan 1,33 ya. Berarti hasilnya 5,33. Oh, berarti salah ya. Berarti jawabannya 4 saja. Kalau nggak percaya kita coba ya. Berarti kan 6 min 2 kali 4 tambah 4. 6 min 8. 6 min 8 itu min 2 tambah 4 kan hasilnya 2. Oh, benar berarti ya. 4 saja. Udah itu aja ya. Intinya caranya begini. Semoga benar. Amin. Kalau salah ya wes, mohon maaf ya. Ditanya aja. Ya, itu cara-caranya. Tolong trik-triknya dipelajari lagi ya. Semoga kalian masuk surga. Goodbye. Ingat ya, jangan cuma ya udah jawabannya ini catat. Dipelajari caranya. Yang gue kayak kasih tambahan-tambahan materi ini dicatat, ditulis, dipelajari. Jangan cuma udah yang penting nilai TO intentku bagus. Apa gunanya? Nggak ada gunanya TO intent itu. TO GO nggak ada gunanya. TO apapun tuh nggak ada gunanya. Nilainya maksudnya ya. TO-nya berguna untuk belajar. Tapi nilai TO, ranking TO-nya itu nggak berguna. Ya, kalau kamu ranking 1 terus pas TO, itu tidak berarti kamu pas UTBK besok lolos, pas ujian mandiri besok lolos. Nggak ada gunanya. Yang penting tuh ilmu apa yang kamu dapat. Jadi jangan salin jawabannya, tapi caranya dilihat, dipelajari, dipahami, terus dipakai ke soal yang lain gitu ya. Jadi jangan tolol ya. Jangan tolol. Gitu aja. Bye.